Halo, saya Wisnu dari RPM Audio. Kali ini kami mau menjelaskan audio yang terpasang di mobil Range Rover ini. Audio standar di mobil ini sebenarnya sudah cukup lumayan canggih, tapi pada saat mobil ini ke tempat kita, itu mobil ini sudah sedikit di-upgrade audionya. Jadi head unit sudah di-upgrade, sudah pakai sedikit audio lah kurang lebih. Justru sebenarnya pemiliknya ini tadinya sudah kapok mau upgrade audio. Jadi dia merasa audio itu tidak ada batasnya. Jadi no limit istilahnya. Setelah kita ngobrol dengan pemilik mobil ini, ternyata pikirannya juga bisa sedikit berubah. Karena audio itu sebenarnya tidak ada istilah no limit. Tapi kita yang membuat limitasi itu. Jadi kita bikin limit, audio ini mau berapa gitu. Jadi di mobil ini intinya dia pengen audionya bagus tentunya nomor satu. Kedua, budgetnya masih masuk akal. Nah, tapi kedua terus kemudian penampilannya standar. Jadi yang tadinya head unitnya sudah diganti, karena dia juga ingin penampilannya itu kembali ke seperti orisinilnya mobil, head unitnya dikembalikan ke head unit aslinya. Secara kabin mobil ini sebenarnya ya, ini mobil ini tidak terlalu bagus. Kenapa? Ya kacanya ini terlalu dekat ya sama ujungnya ini. Nah, tapi dia punya kelebihan. Mobil ini bodinya tebal. Jadi di situ dia punya basic untuk penempatan speaker. Ini mobil ini cukup bagus. Tapi tentunya supaya lebih bagus, tetap kita perlu treatment supaya lebih sesuai buat ditaruh speaker di mobil ini. Nah, peredaman sederhana. Sebenarnya meskipun tadi ini sudah tebal, tapi masih belum cukup untuk dijadikan tempat yang ideal buat speaker. Jadi di balik sini tetap dikasih peredam. Terus kemudian saya buka nih di sini. Di balik door trim di sini yang bolong-bolong itu tetap perlu dikasih peredam. Kemudian di balik yang plastik ini tetap dikasih peredam juga yang menyerap. Jadi ini kalau dibilang peredamnya berapa lapis, ini ada 1, 3, kurang lebih 4 lapis. Dengan peredam yang berbeda-beda. Yang di dalam sini pakai butir rubber yang ada aluminiumnya, yang buat tutup ini juga. Terus kemudian yang di sini kita pakai yang ada busanya. Itu yang fungsinya buat menyerap suara. Terus kemudian masih ada juga yang di belakang sini kita tambahkan tetap untuk diffuser. Diffusernya ini kita mesti yang benar ya. Jadi jangan kita pasang sembarang diffuser yang orang bilang diffuser ternyata bukan diffuser tapi menyerap suara. Jadi diffuser yang kita gunakan ini fungsinya buat mencegah sending wave. Jadi suara yang ke belakang dipantulkan dengan sempurna, bukan diserap saja gitu. Kalau yang nyerap malah sebenarnya nanti suara bassnya jadi kurang bagus. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam. Kita akan jelaskan lebih lanjut perangkat apa saja yang terpasang di mobil ini. Ya, oke. Sekarang kita sudah ada di dalam mobil. Kalau kita lihat di sini, ini head unitnya standar. Ini kelihatannya speakernya juga standar. Semuanya di mobil ini terlihat standar. Jadi kita balikan kembali ke orisinilnya. Namun sebenarnya di mobil ini ada banyak perangkat yang kita instalasi. Jadi nomor satu tentunya kita pakai prosesor yang sudah ada power amplifiernya. Kita pakai Fluke Project 8i. Itu 8 channel prosesor yang sudah ada powernya juga 8 channel. Kemudian speaker depan kita pakai hybrid 2-way untuk di depan, di penempatan standar. Di sini tweeternya, di yang bagian bawah ini mid woofernya. Kemudian ada speaker center. Kemudian speaker belakang. Kemudian kita tambah 1 subwoofer GL TW1. Sebenarnya sederhana perangkatnya itu. Kemudian kabel-kabel kita pakai full Fluke semua. Jadi di sini kita pergunakan Fluke Project
At-i itu 8 channel, semua 88-nya kita pakai. Jadi di depan itu kita bikin by M, jadi tweeter satu channel sendiri, midwoofernya satu channel sendiri, center satu channel sendiri, speaker belakang two-way pakai pasif satu channel sendiri, yang kanan yang kiri satu channel sendiri, terus channel 8 yang powernya lebih besar itu kita pakai buat subwoofer. Nah, untuk yang depan ini meskipun kita kesannya single channel, satu driver, tapi tetap kita pakai pasif orisinilnya. Jadi di sini di mobil ini kita pergunakan speaker center. Nomor satu karena di mobil ini kita pakai sistemnya two-way di tempat aslinya. Tweeternya tempat asli, bukan di pilar. Biasanya kan harusnya sejajar level ya ini untuk tweeternya. Tapi di mobil ini kita maunya di tempat aslinya karena di sini juga ada airbag. Jadi tidak memungkinkan untuk di pilar A ini kita pasang tweeter. Ini selain berbahaya juga mengganggu originalitasnya, Pom. Nah, kemudian kalau kita ada speaker center, kita bisa buat suaranya ini tetap vokalnya ini naik ke atas. Nah, itu salah satu kenapa di mobil ini kita pakai speaker center. Selain tentunya di mobil ini memang kebetulan memang ada tempatnya di sini untuk speaker center. Kesulitan di mobil ini sebenarnya kalau dibilang sulit pemasangannya karena di tempat standar semuanya tidak ada yang sulit, semuanya relatif mudah. Tapi tetap kesulitan ada di fine tuning. Fine tuning ini kita membutuhkan waktu kurang lebih waktu itu sekitar 3 hari untuk fine tuning untuk menemukan sampai suaranya maksimal di mobil ini. Nah, soal suara ini yang luar biasa. Tadinya awalnya saya sendiri tidak yakin di mobil ini bisa bagus. Karena satu tadi, semuanya maunya di tempat standar. Terus kemudian penempatan standar, barang-barangnya memang luar biasa. Tapi karena penempatan standar itu kita nggak yakin mobil ini bisa bagus. Tapi ternyata setelah kita tuning dengan ya memakan waktu yang cukup, ini hasilnya boleh dibilang luar biasa, di luar ekspektasi saya sendiri, apalagi di luar ekspektasi yang punya mobil. Ya, di sini ada satu yang mungkin ada pertanyaan. Jadi kenapa head unit standar tapi suaranya bisa bagus? Nah, ini di Fluke Project At-i ini masih ada aux input. Jadi untuk head unit standarnya kita pakai high input, aux-nya kita pakai satu lagi, kita pakai input DAP. Jadi dari DAP itu jadi sumber sinyal untuk langsung ke Fluke Project At-i untuk menghasilkan suara yang lebih maksimal. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya.